Puji Tuhan, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terlebih kita diberi kesempatan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya angkat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Sekali lagi, Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, hari-hari ini Tuhan membutuhkan orang-orang atau umat-umat yang berkenan kepada Tuhan. Jika kita berkenan kepada Tuhan, kita tidak perlu takut dengan apapun keadaan dunia ini. Kalau hati kita ini berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Saudara, di dalam ayat pembacaan kita sangat jelas sekali. Di sini dikatakan, Kisah Rasul pasal 35, setiap orang dari bangsa manapun. Nah, ayat ini bicara tentang bangsa manapun. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah Tuhan. Yesus telah datang kepada kita dan kita menjadi milik Tuhan. Nah, saudara, Alkitab ini bicara tentang dari bangsa manapun. Ini diucapkan oleh Rasul Petrus. Setiap orang dari bangsa manapun. Ketika Petrus bertemu dengan Kornelius. Kornelius adalah orang yang bukan bangsa Yahudi. Tetapi Tuhan mendengar doa Kornelius karena dia adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Setiap hari dia selalu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan doa Kornelius itu didengar oleh Tuhan. Maka Tuhan utus Petrus untuk bertemu dengan Kornelius yang tadinya bukan bangsa Yahudi. Tetapi kita lihat bahwa keselamatan itu yang telah didatangkan oleh Tuhan bagi bangsa Yahudi, tetapi karena orang Yahudi tidak taat kepada Tuhan, maka Alkitab katakan kita adalah bangsa yang tadinya bukan bangsa pilihan Tuhan. Alkitab katakan, kalau sudah baca di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-24 berkata begini, kita adalah ranting atau cabang zaitun liar. Roma 11 ayat 24 berkata begini, sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaan itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan kepada pohon zaitun mereka sendiri. Kita adalah cabang pohon zaitun liar. Tapi karena ketidaktaatan bangsa Israel, maka Tuhan mematahkan cabang-cabang yang ada di dalam pohon zaitun asli. Nah, kita yang tadinya cabang-cabang zaitun liar dicangkokkan di pohon zaitun asli. Siapakah pohon zaitun asli itu? Adalah Yesus. Kita dicangkokkan di dalam Dia sehingga kita beroleh keselamatan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah bangsa-bangsa yang takut akan Tuhan? Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia. Siapapun, jadi tidak lagi harus orang Israel. Siapapun yang takut kepada Tuhan, bangsa manapun, orang manapun yang takut kepada Tuhan, dan kedua
yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada Tuhan, kata Alkitab. Bagaimana orang yang takut akan Tuhan? Kita lihat apa yang dialami oleh Daud. Daud adalah orang yang takut kepada Tuhan. Ketika dia ada dalam sebuah pergumulan, maka dia datang kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 berkata begini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara perhatikan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan. Siapakah bangsa yang takut akan Tuhan? Maka dia akan mendapatkan jalan, dia akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan, sehingga dia boleh berjalan menurut kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan menunjukkan jalan bagi kita, maka Dia tidak akan tunjukkan jalan yang menyesatkan buat kita. Amin. Pasti jalan yang benar. Sebab itu orang yang takut kepada Tuhan pasti mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Dan selain dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan, Tuhan akan bawa dia berjalan di jalannya Tuhan, dan juga Tuhan akan bergaul dengan dia. Selain Tuhan bergaul dengan dia, maka Tuhan akan memberitahukan janji-janji Tuhan bagi dia. Luar biasa. Orang yang takut dengan Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan, Tuhan akan bergaul dengan dia. Tuhan akan bersama-sama dengan dia. Nah, kalau Tuhan bersama-sama dengan dia, maka Tuhan akan memberitahukan janji-janji Tuhan kepadanya. Apa itu janji-janji Tuhan? Ketika kita mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, sudah barang tentu dia akan mengamalkan kebenaran itu. Ketika dia mengamalkan kebenaran Allah, maka dia akan berjalan menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan bergaul dengan dia, dan Tuhan akan memberitahukan janji-janjinya. Kenapa? Karena dia takut kepada Tuhan, karena dia mau mengamalkan apa yang Tuhan berikan bagi dia. Saudara, coba kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-5 ayat 26. Apa yang dimaksud tentang mengamalkan? Keluaran pasal yang ke-15 ayat 26 berkata begini, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar. Kata melakukan ini mengamalkan, mempraktekkan kebenaran yang dia dengar dari Tuhan. Amin. Dia mengamalkan, dia mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, berita yang dia dengar. Dia lakukan firman Tuhan itu. Alkitab katakan orang yang melakukannya, coba kita baca ulang firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan dan mengamalkan, melakukan firman Tuhan, maka Alkitab katakan janji Tuhan
Di dalam ayat tadi Keluaran 15 ayat 26 di sini jelas sekali bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita kalau kita sakit. Amin. Apabila ada penyakit datang kepada kita, maka Tuhan akan menyembuhkan kita. Ini sangat luar biasa. Penyakit yang pernah Tuhan timpahkan kepada bangsa Mesir, Tuhan tidak akan timpahkan itu kepada orang yang takut akan Tuhan, kepada orang yang mengamalkan kebenaran. Kita sekarang takut adanya virus corona, penyakit yang menakutkan. Kita tidak dapat melihat penyakit itu, virus itu. Tapi kita percaya janji Tuhan. Tuhan tidak akan timpahkan itu kepada kita. Amin. Sehingga kita terhindar dari penyakit itu. Kenapa kita terhindar? Karena kita takut kepada Tuhan. Kita mengamalkan kebenaran firman Tuhan. Ini janji Tuhan yang harus kita pegang. Nah saudara kekasih di dalam Tuhan, Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, yang mengamalkan. Jadi jangan sampai kita hanya menjadi orang yang hanya mendengar firman Tuhan tapi kita tidak mau melakukan. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mendengar firman Tuhan, kita lakukan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Yakobus pasal yang pertama ayat 22 berkata begini, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Jadi Tuhan tidak mau orang yang takut akan Tuhan mengamalkan kebenaran firman Tuhan dan dia bermasa bodoh dengan hidupnya. Jelas Alkitab katakan kita menipu diri kita sendiri. Kita dengar firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, kita katakan dia pasti akan mengamalkan kebenaran firman Tuhan. Dia akan melakukan firman Tuhan. Karena kalau tidak, kita katakan dia menipu dirinya sendiri. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Lakukanlah firman Tuhan. Amin. Sekarang mungkin kita bertanya, Tuhan apa yang saya mau buat untuk Tuhan? Apa yang saya mau berikan untuk Tuhan? Coba saudara bertanya di dalam diri saudara masing-masing. Sejauh ini apa yang saudara sudah buat untuk Tuhan? Apa yang saudara sudah korbankan untuk Tuhan? Mari kita mau bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya ini pelaku firman atau tidak? Maka kalau kita hanya menjadi pendengar, kita tidak melakukan firman Tuhan, maka Alkitab katakan kita menipu diri kita sendiri. Janganlah kita menjadi orang yang menipu diri kita sendiri. Kita banyak dengar firman Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Tapi jelas di dalam Kisah Rasul tadi, orang bangsa manapun yang takut akan Tuhan, maka dia akan mengamalkan firman Tuhan. Maka kalau dia mengamalkan firman Tuhan, Alkitab katakan inilah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul kembali dalam pasal 13 ayat 22. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 berkata begini tentang orang yang mengamalkan kebenaran. Itu berkenan di hati Tuhan. Ini adalah pengalaman Daud. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sudah kita lihat Daud didapati oleh Tuhan, orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena dia melakukan, dia mengamalkan perintah-perintah Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, maka dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan.
Kenapa Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, didapati oleh Tuhan? Dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan karena dia adalah orang yang suka menyenangkan hati Tuhan, suka memuji Tuhan, dan suka melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 5 ayat 4 di sana dikatakan Daud adalah orang yang suka memuji Tuhan sehingga dia berkenan kepada Tuhan, dia menyenangkan hati Tuhan. Mazmur 5 ayat 4, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Luar biasa. Pada waktu pagi Daud mencari Tuhan, dia menyenangkan hati Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia membuat sebuah persembahan kepada Tuhan. Saudara, sekarang pertanyaan, seperti apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul tadi, pasal yang ke-10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Mari saudara, kalau kita menjadi orang yang takut kepada Tuhan, amalkan kebenaran, praktekkan kebenaran, lakukan kebenaran, maka kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Hari ini kita bertanya di dalam diri kita sendiri, Tuhan, apa yang saya mau buat untuk Tuhan? Yang pertama, kita buka hati kita. Kita buat sebuah persembahan bagi Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Angkatlah suaramu kepada Tuhan. Tinggikan Dia, karena Dia adalah Allah Juru Selamat kita. Dan ketika kita melakukan hal-hal ini, kita mulai mempraktekkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita mau mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita melakukan itu. Saya percaya kalau engkau berkenan kepada Tuhan, dimanapun engkau berada, Tuhan ada bersama. Amin. Dimanapun engkau berada, ketika engkau ada di dalam kesulitan, Tuhan tidak akan tutup mata bagimu. Tuhan akan menyelesaikan setiap pergumulan. Dunia boleh bergejolak, orang boleh takut, tapi kita anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita, ada Tuhan yang menjaga, memagari kita. Sebab itu takutlah kepada Tuhan, lakukanlah, amalkanlah kebenaran, maka engkau menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa kepada